Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi video ini sudah menyentuh part yang ke-8. Bagi kalian yang penasaran dari part yang pertama sampai part yang ke-7, kalian bisa cek aja untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi kali ini kita masih ada kaitannya dengan Calypso East Latency Guide. Cuman, untuk sumbernya itu berbeda guys. Karena gue itu kemarin sempat nyari ya untuk sumber-sumber yang lain seperti Calypso East Latency Guide. Nah kemudian gue itu nggak sengaja menemukan suatu sumber yang dimana sebenarnya sumber ini tuh kerjasama juga sama si Calypso East Latency Guide yang ini. Nah jadi untuk sumbernya itu dari sini guys. Nah kebetulan berupa GitHub. Nah, jadi ini dia, dan di sini gua menemukan berupa ini ya, informasi tentang service. Ya, di mana pasti kalian sudah banyak yang dengar ya, bahwa service Windows itu ada beberapa yang harus dimatikan. Nah, justru kan kita nggak tahu nih harus matinya mana. Nah, tapi di sumber ini, kita dikasih ini guys, kayak deskripsi dan juga rekomendasi dari si pembuat sumbernya ini guys. Nah, jadi kita langsung aja buka service ya, cari di menu pencarian Windows, ketik service, lalu kita buka service. Oke, sudah kebuka. Nah, jadi kita langsung aja, di sini kita bakal pelan-pelan sambil ini. Jadi yang pertama, di sini ada ActiveX Installer. Jadi ini di rekomendasinya itu katanya disuruh matiin. Dan kalau gua baca itu sebenarnya juga nggak berguna guys, karena sebelumnya itu kan gua udah nyoba ya sama dicoba buat mengerti maksud dari deskripsinya. Dan kalau gua langsung to the point ini sebenarnya nggak guna guys. ActiveX Installer. Jadi kalian bisa ini cari ini berada di paling atas. Jadi kalian bisa klik kanan, Properties, pilih Disable. Kalau statusnya masih running bisa kalian stop, lalu klik Apply dan OK. Kemudian yang kedua ada Auto Time Zone Updater. Ya dimana ini bisa kalian matiin aja, karena untuk time zone itu kalian bisa setting manual lewat pengaturan Windows atau menu settings. Jadi kalian bisa matiin aja. Auto Time Zone Updater ini dia. Klik kanan Properties, Disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply dan OK. Kemudian yang ketiga ada Bluetooth Support Service. Nah, jadi untuk Bluetooth di sini mungkin dari kalian ada yang masih pakai dan mungkin nggak ada yang pakai ya. Nah, jadi kalau kalian pengguna laptop itu pastinya penting banget ya Bluetooth. Cuma kalau pengguna PC atau komputer itu biasanya kayak nggak terlalu butuh ya. Mungkin ada beberapa yang butuh sih. Jadi ini tergantung dari kalian. Kalau semisal kalian masih pakai Bluetooth, jangan kalian matikan servisnya karena nanti bakal mati permanen untuk Bluetoothnya. Tapi kalau kalian sudah tidak pakai Bluetooth atau mungkin apa namanya nggak butuh yang namanya koneksi Bluetooth ya pada laptop atau PC kalian. Nah untuk servisnya ini bisa kalian matikan. Jadi kalian bisa cari aja ini. Namanya itu Bluetooth Support Service. Ini dia. Klik kanan Properties, Disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik Stop. Lalu klik Apply dan OK. Dan lakukan hal yang sama terhadap Bluetooth Audio Gateway Service. Ini dia. Kalau masih running, statusnya bisa kalian klik stop, lalu klik apply dan OK. Dan juga lakukan hal yang sama dengan Bluetooth User Support Service jika bisa. Disable. Nah, kalau nggak bisa seperti ini, berarti kalian biarin aja. Pokoknya kalau ada kaitannya dengan Bluetooth, bisa langsung kalian matikan jika sudah atau tidak sama sekali memakai Bluetooth. Oke, kita lanjut yang keempat. Connected Device Platform Service. Nah, jadi ini mungkin kita perlu bisa ini ya antara dimatikan atau enggak. Jadi katanya kalau kita lihat di sini, nanti untuk drive ini nggak bakal apa namanya ke sync lagi. Jadi mungkin kalau dari diri kita semua,
untuk connected device platform service, ini mending kalian jangan dimatiin aja, dibiarin running sama automatic. Kemudian lanjut yang kelima adalah contact data. Nah, contact data ini sebenarnya ya kalau dari rekomendasi pembuat sumbernya itu katanya disuruh matiin guys, matiin atau di disable. Tapi kalau di service gua guys, itu cuma ada contact data, terus kayak ada user ID-nya gini guys. Nah, kalau gua coba ubah ke disable, itu error seperti ini guys. Kalau error seperti ini berarti mau nggak mau kita nggak bisa matiin guys, jadi harus ditinggalin kayak gini gitu. Kemudian lanjut aja, yaitu device management wireless application. Nah, jadi untuk device management wireless application, kalau dilihat dari rekomendasi pembuat sumbernya, itu katanya disuruh matiin untuk pengguna mobile. Ini ya, ada tulisannya disable for mobile. Mobile itu HP ya, atau handphone. Jadi kita cari dulu namanya device management wireless application. Nah, ini ya, device management wireless application protocol push message routing service ini yang panjang banget. Jadi klik kanan, properties, disable, kalau statusnya running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada download maps manager. Nah, untuk download maps manager itu pastinya hampir semua pengguna Windows itu dimatiin guys. Karena kan kita pengguna Windows kan kayak nggak pakai ini ya, fitur maps manager ya. Jadi kalau kalian nggak pakai kayak gua, bisa langsung dimatiin untuk servisnya. Tapi kalau kalian pakai jangan dimatiin. Ini dia downloaded maps manager. Klik kanan properties, pilih disable, kalau statusnya running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada geolocation service. Nah, untuk geolocation service ini biasanya nggak guna guys ya, langsung kita matiin aja gitu. Karena kalau dilihat dari deskripsinya ini kayak geografi gitu guys, ada kaitannya dengan geografi gitu, lokasi geografi. Jadi di sini kita bisa matiin. Klik kanan properties, kalian pilih disable, lalu statusnya kalau running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada ICS atau Internet Connection Sharing. Nah, jadi ini kalau semisal kalian sering nge-share ya, kayak berada di kantor, jaringan network kantor secara bersamaan, atau mungkin di rumah yang membutuhkan jaringan internet koneksi berbagi gitu guys, kayak akses sharing gitu ya. Tapi kalau kalian sering kayak gitu, jangan matiin service ini. Tapi kalau kalian nggak pernah sama sekali yang namanya nge-sharing internet connection, ya kalian bisa matiin gitu guys. Jadi kita cari ICS, ini dia. Jadi seperti yang gue bilang, kalau kalian nggak sering nge-share ya, untuk koneksi internet, kalian bisa langsung matiin, klik kanan properties, pilih disable, kalian bisa statusnya kalau running, bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada link layer topology discovery mapper. Nah, ini tuh bisa kalian matiin aja, karena kalau gua lihat di deskripsinya itu kayaknya nggak penting ya, cuman nanti network map bakal mati aja gitu guys. Jadi kita cari dulu link layer. Nah, ini dia. Klik kanan properties, pilih disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada Microsoft Account Sign-in Assistant. Oke, jadi untuk service ini, kalau kalian sudah sign in atau login ke akun Microsoft kalian, jangan kalian matikan service yang satu ini. Atau mungkin kalau kalian belum pernah sama sekali login atau sign in ke akun Microsoft kalian, sama kayak gue ini belum gue login sama sekali karena gue males ya. Nah, kalian bisa matiin service yang satu ini guys. Jadi seperti itu, karena kalau kalian matiin, nanti kalian nggak bisa yang namanya login lagi ke akun Microsoft kalian. Dan ya, seperti itu. Jadi, mana tuh Microsoft account? Nah, ini ya. Klik kanan properties, pilih disable. Kalau status error ini bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke.
Kemudian lanjut ada Microsoft FV Client. Nah, untuk Microsoft FV Client ini bisa kalian matiin aja, karena ini akan ada kaitannya dengan virtual application atau aplikasi virtual. Jadi kalau kalian nggak pakai, bisa kalian matiin aja ini. Mana tuh? Nah, ini ya. Klik kanan Properties, pilih Disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply, dan oke. Kemudian ada Microsoft Passport. Nah, untuk Microsoft Passport ini kalian nyalain aja, karena ini ada kaitannya dengan paspor. Jadi untuk jaga-jaga, mending jangan dimatiin. Ini juga Microsoft Passport Container. Jangan dimatiin, lebih baik jaga-jaga dinyalain aja. Kemudian lanjut ada net.tcp port sharing service. Jadi ini kalau dilihat dari rekomendasi, ini disuruh tetap dimatikan. Jadi kita bakal cari terlebih dahulu. Nah ini ya. Klik kanan Properties, bisa pilih Disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik Stop, lalu klik Apply, dan oke. Kemudian kita lanjut Network Connection Broker. Nah, ini untuk Network Connection Broker ya, kalau gua baca dari deskripsi, itu katanya koneksi broker yang akan mengizinkan atau membuat Microsoft Store Apps itu untuk tetap memberikan notifikasi dari internet, guys. Nah, kalau gua kan jarang banget nih pakai Microsoft Store ya. Cuman kalau dilihat dari rekomendasinya itu katanya disuruh nyalain aja, kecuali kalau kamu sudah mematikan semua CDP service. Nah, ini kan gua agak ragu-ragu nih, mending untuk Network Connection Broker, kalian tinggalkan aja running untuk statusnya, dan tipenya kalian bisa tinggalkan manual. Kemudian lanjut ada offline files. Nah, ini untuk offline files ini bisa langsung kalian matiin aja. Ini dia, klik kanan properties, bisa kalian pilih disable. Kalau status running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Kemudian ada phone service. Nah, jadi kalau phone service, kalau semisal kalian nggak ada kaitannya dengan HP atau handphone untuk laptop atau PC kalian, nah kalian bisa matiin aja phone service. Ini dia, klik kanan properties, bisa dipilih disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Nah, kemudian ada print spooler. Jadi print spooler itu ada kaitannya dengan mesin printer, guys. Jadi kalau kalian nggak ada mesin printer ya di sekitar kalian, atau kalian sama sekali nggak pernah yang namanya pokoknya ngeprint atau apapun itu di mesin printer kalian, kalian bisa langsung matiin service yang satu ini, guys. Jadi gua di sini udah matiin sih. Tapi kalau kalian masih sering ngeprint ya, jangan kalian matiin, nanti kalian nggak bisa ngeprint. Ini dia print spooler, klik kanan properties, disable. Kalau status running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Kemudian ini juga sama kayak print spooler, yaitu printer extension and notification. Jadi kalau kalian nggak ada kaitannya dengan mesin printer, kalian bisa langsung matiin. Ini dia, klik kanan properties, pilih disable. Kalau status running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Lalu ada program compatibility assistance service. Jadi ini kalau dari rekomendasi itu katanya pending, guys. Nah, kemungkinan si pembuat sumbernya ini tuh lagi mikir gitu, guys. Nah, kebetulan kalau gue sendiri tuh mending kalian matiin aja, guys. Karena jujur untuk service ini itu nggak guna, guys. Beneran, gue nggak bohong. Ini dia program compatibility assistance service. Jadi kalian bisa langsung klik kanan properties, pilih disable. Kalau status yang ini bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Kemudian ada Quality Windows Audio Video Experience. Nah, jadi ini bisa langsung kalian matiin aja karena dari rekomendasi disuruh dimatikan. Ini dia, klik kanan Properties, bisa kalian pilih Disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik Stop lalu klik Apply dan oke. Kemudian ini ada Radio Management Service. Nah, jadi kalau kalian tidak sering memakai yang namanya mode airplane ya di komputer atau laptop kalian dan juga radio management,
kalian bisa langsung matiin service yang satu ini, guys. Ini dia. Tapi sayangnya di sini gua nggak bisa, guys. Setahu gua nggak bisa. Iya nggak bisa, guys. Kalau disable itu bisa, cuman kalau untuk memberhentikan statusnya itu error, guys. Nah, jadi bisanya kayak gini. Udah disable tapi running, guys. Oke, lanjut aja ke routing and remote access. Jadi kalau kalian nggak ada kaitannya dengan remote access dan juga routing, ini kalian bisa matiin aja. Routing. Ini dia. Klik kanan properties, bisa kalian pilih disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Kemudian ada sensor data service. Nah, jadi sensor data service ini bisa kalian matiin aja karena nggak guna banget. Tapi ya, ini dia. Nggak ada tapinya sih. Ini bisa kalian pilih disable. Kalau statusnya running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Kemudian ada sensor monitoring service. Ini juga sama. Kalian harus matiin juga. Ini pas banget ya di bawahnya. Klik kanan properties, bisa kalian pilih disable. Kalau status running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian pas banget lagi di bawahnya yaitu sensor service. Kalian matiin juga, ini dia. Klik kanan properties, bisa kalian pilih disable. Kalau status running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada shell hardware detection. Ini merupakan suatu notifikasi dari autoplay hardware events. Jadi kalau kalian nggak ada kaitannya dengan autoplay, kalian bisa langsung matiin aja. Ini dia. Klik kanan properties, pilih disable. Kalau status running bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada smart card. Jadi smart card ini kalau semisal kalian nggak ada kaitannya ya dengan kartu smart gitu, guys. Jadi kan ada beberapa nih komputer atau laptop yang bisa mengakses smart cards. Jadi kalau kalian nggak ada kaitannya dengan smart card, kalian bisa matiin aja. Jadi ini, klik kanan properties, bisa kalian pilih disable, lalu klik apply, dan oke. Kemudian, bawahnya juga sama, yaitu Smart Card Device Enumeration Service. Ini, kalau kalian nggak ada kaitannya dengan Smart Card, kalian bisa matiin. Klik kanan properties, pilih disable, lalu klik apply, dan oke. Kemudian, bawahnya ini juga ada guys, yaitu Smart Card Removal Policy. Ini kalian juga matiin, klik kanan properties, disable, klik apply, dan oke. Nah, jadi seperti ini dan pastikan untuk servisnya itu sudah berhenti, guys. Dan gua ulangin sekali lagi, matiin jika tidak ada kaitannya dengan smart card. Oke, kemudian ada SSDP Discovery. Ini pokoknya matiin aja karena ini aman kok. Iya, pokoknya SSDP Discovery ini matiin aja, klik kanan properties. Bisa kalian pilih disable, kalau status ini bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian lanjut, kita ke Still Image Acquisition Events. Jadi ini kalau kalian itu nggak ada kaitannya dengan mesin scanner atau mesin printer ya, mungkin scanner ya. Nah, jadi kalau nggak ada kaitannya dengan mesin scanner, kalian bisa matiin service yang satu ini. Still Image Acquisition Events, klik kanan properties, bisa kalian pilih disable, kalau status ini bisa kalian klik stop, lalu klik apply, dan oke. Kemudian ada sync host, jadi ini apa ya, sync host ini kayak suatu service yang mensinkronize email, kontak, kalender, dan data user lainnya guys. Jadi kalau dilihat dari rekomendasi, itu katanya disuruh matiin pokoknya. Katanya disuruh matiin. Nah, tapi di sini gua sudah mati, guys. Dan di sini gua namanya itu adalah sync host. Terus ada user ID-nya. Jadi kalau kalian bisa ya, kalian bisa langsung disable. Kalau nggak bisa seperti ini berarti kayak error gini, berarti nggak bisa. Kemudian lanjut ada touch keyboard and handwriting panel service.
Jadi kalau kalian tahu ada touch keyboard ya dan handwriting panel service, kalau kalian nggak pakai fitur ini, kalian bisa matiin aja guys untuk servisnya. Jadi so far di sini gua nggak ada guys di sini ya, di service gua itu nggak ada guys touch keyboard, nggak ada. Tapi kalau kalian ada, kalian bisa langsung matiin jika nggak kepakai untuk fiturnya. Kemudian ada UPnP device host. Ini pokoknya kalian bisa matiin aja. UNP device host ini dia. Klik kanan properties, bisa kalian pilih disabled. Kalau status running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Kemudian ada user data access. Nah, jadi ini kalian bisa matiin jika kalian ini ya nggak menggunakan fitur user data, guys. Tapi di sini nggak bisa, guys, karena kalau ada user ID-nya itu biasanya nggak bisa dimatiin. Tapi kalau kalian bisa, kalian mending jangan matiin, guys, untuk user data access. Kemudian lanjut ada user experience virtualization service. Nah, ini bisa kalian matiin langsung aja, guys, ya. Ini dia. Klik kanan properties, bisa kalian pilih disable. Kalau status running bisa kalian klik stop lalu klik apply dan oke. Baiklah teman-teman sekalian, untuk video tentang cara agar Windows menjadi super ringan dan lancar sampai di sini dulu. Jadi memang untuk servisnya masih banyak banget, cuman untuk durasi videonya sudah mencapai 20 menit lebih. Mau nggak mau gue harus bagi dua ya, karena servisnya ini masih banyak banget yang bisa kita bahas dan bisa kita lihat untuk rekomendasi dari pembuat si sumbernya, guys. Apakah harus dimatikan atau justru ditinggalkan menyala? Nah, yang pastinya sisa-sisa servisnya ini di part yang selanjutnya, di part yang ke-9, itu masih banyak banget, guys, ya. Gua nggak bohong, ini masih banyak banget, makanya gua harus akhirin sampai di sini dulu ya, oke? Oke, jadi video tentang cara agar Windows menjadi super ringan dan cepat bisa kita sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman sudah subscribe, ya, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!